Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Rizky Gunarko dari Prodi D4 Teknik Mesin kelas D angkatan 2023 dengan NIM 23091407103. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Pondasi Sepa Putra selaku dosen pembimbing mata kuliah literasi digital. Terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya mempresentasikan hasil tugas saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pengaruh oktan bahan bakar terhadap mesin. Bahan bakar. Jadi bahan bakar merupakan suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi, yang biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi, yang kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran, di mana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara, yaitu salah satunya adalah bensin. Bensin merupakan campuran ratusan hidrokarbon cair yang berasal dari minyak mentah dan minyak bumi lainnya. Bahan bakar ini telah mengalami proses distilasi fraksional terlebih dahulu di kilang minyak, yang setelah itu dicampur dengan beberapa kandungan aditif lainnya seperti etanol. Beberapa sifat bensin yaitu bentuknya cair, tidak berwarna dan tembus cahaya, mudah menguap dan mudah terbakar, lalu memiliki bau yang khas, dan yang terakhir nanti knocking yang tinggi. Manfaat dari bensin biasanya digunakan pada bahan bakar mesin pembakaran internal yang kita biasa jumpai pada kehidupan sehari-hari, yang contohnya adalah sepeda motor, itu merupakan internal mesin pembakaran internal. Lalu ada mobil dan lain-lain yang menggunakan bensin. Lalu ada peralatan konstruksi yang menggunakan bensin serta pembangkit generator, pembangkit listrik yang ditenagai dengan bahan bakar bensin. Lalu di sini ada mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam adalah sebuah mesin mekanik fluida yang mengubah energi kimia dari campuran bahan bakar udara menjadi energi mekanik. Setelah melalui proses pembakaran dalam kerja silinder. Dalam pembakaran, energi yang terkandung dalam bahan bakar dilepaskan melalui penyalaan dan oksidasi selanjutnya di dalam mesin. Mesin pembakaran dalam terbagi menjadi dua jenis, yaitu mesin 2 langkah atau bisa disebut mesin 2 tak dan mesin 4 langkah atau 4 tak. Mesin pembakaran dalam ini sekali lagi yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang paling dekat adalah sepeda motor. Lalu ada mobil juga. Lalu di sini ada oktan bahan bakar. Oktan bahan bakar ini merupakan bilangan oktan atau nilai oktan yang merupakan angka yang menunjukkan besarnya tekanan yang dapat diberikan sebelum bensin dibakar secara spontan. Nama oktan diketahui berasal dari molekul oktan C8 karena oktana memiliki sifat kompresi yang paling baik dari seluruh molekul penyusun bensin. Oktana ini dapat dikompresi hingga volume kecil tanpa menyebabkan pembakaran spontan, yang dimana hal ini membuat berbeda dengan heptana yang bisa spontan terbakar meskipun baru mendapatkan sedikit tekanan. Untuk oktan bahan bakar ini bisa kita sederhanakan bahasanya. Jadi oktan bahan bakar ini merupakan titik bakar suatu bensin, dimana jika nilai oktan suatu bensin ini semakin rendah maka akan mudah terbakar. Jadi kebalikannya, untuk oktan semakin tinggi nilai
oktan pada bahan bakar bensin, maka akan sulit untuk dibakar, sehingga mesin-mesin yang besar dan yang paling modern akan memerlukan oktan yang lebih tinggi guna memenuhi efisiensi mesin tersebut. Kita lanjut. Sini ada macam jenis nilai oktan bahan bakar yang sering kita jumpai di Indonesia, yaitu nilai oktan yang biasanya kita jumpai yaitu 90, 92, 95 dan 98. Dimana 90 ini biasanya kita temukan di kehidupan sehari-hari, ya di SPBU Pertamina untuk oktan 90, contohnya yaitu Pertalite. Untuk di produk Shell tidak ada, namun untuk di angka oktan 92 di kehidupan sehari-hari biasanya kita mengenalnya dengan Pertamax, atau yang 95 itu merupakan Pertamax Green yang baru-baru ini akan sudah diluncurkan. Dan yang terakhir 98, yaitu oktan 98 ini bisa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan nama Pertamax Turbo ya. Untuk oktan 90 ini, jenis bahan bakar salah satunya memiliki kualitas standar yang dianjurkan untuk pemakaian kendaraan beroda 2 atau motor. Jenis bahan bakar ini memang terbilang cukup baik untuk membuat mesin bekerja maksimal. Mesin yang cocok menggunakan oktan ini memiliki kompresi spesifikasi kompresi mesin antara 9 sampai 10 banding 1. Oktan 92, jenis bahan bakar oktan 92 saat ini merupakan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, umumnya mobil-mobil yang keluaran terbaru yang menggunakan jenis BBM oktan 92. Jenis bahan bakar ini dikenal dengan teknologi yang dapat membersihkan bagian dalam mesin. Mesin yang cocok dengan oktan ini merupakan mesin dengan spesifikasi kompresi 10 hingga 11 banding 1. Namun oktan 92 ini tentunya tidak hanya digunakan pada mobil saja, dapat digunakan pada kendaraan roda 2 atau motor, namun dengan spesifikasi kompresi 10 banding 1 tentunya. Untuk oktan 95, bahan bakar dengan nilai oktan 95 ini memiliki keunggulan lainnya, yaitu mampu mengurangi endapan residu dalam proses pembakaran, yang dimana hal ini dapat terjadi karena bahan bakar memiliki kandungan yang berkualitas dari jenis-jenis sebelumnya. Bahan bakar oktan 95 ini bahkan dapat membuat proses pembakaran menjadi lebih sempurna. Mesin dengan kompresi 11 hingga 12 ini sangat cocok dengan oktan bahan bakar 95 ini. Oktan 98 merupakan bahan bakar yang akan membantu proses pembakaran menjadi lebih sempurna dari jenis-jenis oktan bahan bakar yang lain. Keunggulan dari bahan bakar ini biasanya tergantung pada perusahaan yang mengeluarkannya. Untuk oktan 98 ini tentunya digunakan pada mesin dengan rasio yang cukup besar, yaitu 12 hingga 13. Biasanya oktan 98 ini digunakan pada mobil-mobil yang keluaran Eropa ya, mobil-mobil keluaran Eropa, atau bahkan bisa yang spesifikasinya berkompresi 12 hingga sampai 13 banding 1. Lanjut. Ada dampak terhadap tenaga dan efisiensi ya. Jadi dampak nilai oktan yang tinggi ini memiliki keunggulan. Jadi tenaga yang dihasilkan itu lebih besar, efisiensi termal yang tinggi, irit bahan bakar, dan emisi gas buang yang ramah lingkungan, sehingga tidak menimbulkan efek rumah kaca dan global warming.
Namun perlu dicatat, dengan beberapa keunggulan di atas perlu diperhatikan pula spesifikasi kendaraan kita, spesifikasi mesin kita. Jika terlalu tinggi melebihi standar standar spesifikasi mesin, maka bahan bakar dengan oktan tinggi ini tidak akan dapat terbakar sempurna, ya, yang akan mengakibatkan borosnya bahan bakar. Lalu ada suara knalpot yang meletup-letup, itu terjadi karena uh, bahan bakar yang tidak sepenuhnya terbakar. Jadi ibaratkan kita memasukkan 100% bahan bakar, yang terbakar dalam mesin itu tidak seluruhnya, tidak 100% terbakar. Lalu ada tenaga yang berkurang. Jadi saat kita menggunakan bahan bakar yang tidak cocok dengan mesin, maka tenaga akan berkurang. Jadi kita harus menggunakan bahan bakar oktan yang sesuai dengan spesifikasi mesin. Lanjut. Lalu pengujian efisiensi dan tenaga. Pengujian yang dilakukan sebagai pengujian ini dilakukan sebagai tolak ukur pengaruh oktan terhadap tenaga dan efisiensi pada kondisi RPM mesin tertentu. Jadi pengujian ini sangat diperlukan apabila kita membutuhkan fakta yang benar-benar sesuai data. Kita memerlukan pengujian yang dimana pengujian ini bisa kita lakukan menggunakan sasis dinamometer yang berfungsi mengetahui besarnya torsi dan daya yang dihasilkan mesin yang disalurkan melalui roda belakang. Jadi ini ada contoh di sebelah kiri ada contoh mesin chassis dinamometernya seperti gambar yang ada di kiri. Lalu di sebelah kanan ada simulasi di mana ini merupakan simulasi pengujian menggunakan dinamometer. Jadi waktu kita menguji ini data-data yang saat kita menggunakan chassis dinamometer ini, maka data akan terkumpul dan kita bisa menggunakan ini sebagai bahan pengujian. Lalu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari materi di atas, yaitu materi pengaruh oktan bahan bakar terhadap mesin, yaitu semakin tinggi nilai oktan bahan bakar semakin bagus, semakin efisien dan semakin bertenaga. Namun perlu diperhatikan spesifikasi mesin juga agar tidak berdampak buruk bagi tenaga maupun efisiensi mesin. Mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.